Kata-katanya adalah pukulan palu godam, dirancang untuk memecahkan yang paling keras, yang paling acuh tak acuh. Meskipun dia ingin tetap diam, dia menemukan bahwa firman Allah, tanda kutip, di dalam hatiku seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Pasal 20 ayat 9. Mohon Anda like, subscribe, dan tekan tombol lonceng, kemudian share video ini melalui grup di media sosial Anda, agar semakin banyak iman yang terbarukan dan jiwa-jiwa yang terselamatkan. Salam. Apa kabar kekasih Tuhan Yesus Kristus? Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus serta Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai kita semuanya. Amin. Pada episode edisi ke-43 dengan seri 3701, Utusan Allah yang Enggan atau God's Reluctant Messenger. Sekarang kita bahas kata pengantar dari kitab Yeremia yang merupakan kitab ke-24 dari total 39 kitab pada perjanjian lama dari Alkitab. Kata pengantar ini saya kutip dari buku The Student Bible yang telah selesai saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yeremia atau Jeremiah, utusan Allah yang enggan. Yeremia merasa gemetar dan tidak aman, tetapi dia terbakar dengan sebuah pesan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dari kitab Yeremia pasal 1 ayat 8. Yeremia hidup di salah satu kehidupan dramatis di Alkitab, dan itu berarti sesuatu. Tetapi dia tidak pernah belajar menyukai perannya. Melalui semua kegembiraan itu, dia tetap tidak senang, tidak aman, dan seringkali tidak bahagia. Allah memilihnya untuk menjadi, tanda kutip, atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Pasal 1 ayat 10. Untuk menyelesaikannya, dia hanya memiliki satu sumber daya, mulutnya. Bagaimana dia menanggapi kepada tantangan menakjubkan seperti itu? Tuhan Allah, dia berkata, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Pasal 1 ayat 6. Dia tidak melangkah maju, dia hanya berdiam diri. Dia ingin keluar dari pekerjaan itu. Satu-satunya motivasinya adalah janji Allah. Hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi, dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini. Pasal 1 ayat 18. Selama 40 tahun lamanya Yeremia memberi suatu peringatan kepada para pejabat tinggi yang mana mereka sangat benci mendengar dan mengacuhkannya. Berkali-kali mereka menangkap dan memenjarakannya. Mereka hampir saja membunuhnya. Pesannya, dengan persetujuan Tuhan, orang Babilonia yang biadab akan menyapu bersih Yehuda. Sekutu pintar dengan kekuatan lain seperti Mesir tidak akan menolong, kata Yeremia. Agama Yehuda pun tidak setengah hati. Satu-satunya harapan Yehuda terletak pada pembaharuan persekutuan dengan Allah yang hidup. Gambaran yang mengganggu pikiran Yeremia. Kitab Yeremia menonjol bukan karena puisi yang indah atau gagasan yang hebat. Kekuatannya berasal dari sekilas gambaran pikiran Yeremia yang meresahkan. Yeremia berbicara seperti seorang yang terbangun dari suatu mimpi buruk, meyakini bahwa mimpi buruk itu akan menjadi kenyataan. Kata-katanya adalah pukulan palu godam, dirancang untuk memecahkan yang paling keras, yang paling acuh tak acuh. Meskipun dia ingin tetap diam, dia menemukan bahwa firman Allah, tanda kutip, di dalam hatiku seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Pasal 20 ayat 9. Tidak ada nabi yang mengungkapkan perasaan-perasaan yang lebih daripada Yeremia. Hubungannya dengan Allah diwarnai dengan pertengkaran, celaan, dan ledakan amarah. Dia mengatakan kepada Tuhan bahwa dia berharap telah mati. Pasal 20 ayat 14 sampai ayat 18.
Dia menuduh Allah tidak dapat diandalkan. Pasal 15 ayat 18. Tetapi Allah tidak menunjukkan simpati. Sebaliknya, Allah menjanjikan lebih banyak janji yang sama, memperingatkan Yeremia akan janjinya untuk tetap berdiri di dekatnya. Pasal 12 ayat 5 dan 6. Pasal 15 ayat 19 dan ayat 20. Hubungan mereka, keraguan dan semuanya itu menjadi salah satu contoh terbaik dalam Alkitab tentang apa artinya mengikut Tuhan terlepas dari apapun. Alasan untuk takut. Sejujurnya, Yeremia takut mati. Dia bosan dengan ejekan. Dia benci berdiri sendirian di depan kerumunan. Dia mengungkapkan perasaannya kepada Allah. Meskipun dia mematuhi Allah dan pada akhirnya pesannya terbukti benar. Dia berdiri tegar sebagai orang besar, jauh di atas para raja di dalam istana mewah mereka yang memenjarakan dia dan membakar catatan-catatannya. Dia menyampaikan pesan muram pada suatu masa yang suram. Dan sebagai hasilnya, pesan-pesannya tidak selalu menyenangkan untuk dibaca. Dia mengingatkan kita pada era keceriaan buatan dan senyuman di televisi bahwa firman Allah tidak selalu nyaman dan membesarkan hati. Orang-orang yang mengabaikan Tuhan akan memiliki alasan untuk takut. Bagi sebuah dunia yang menentangnya, dia merencanakan penghakiman. Dan tak seorang pun, bahkan para pembawa pesan pilihannya akan luput dari penderitaan. Kehadiran Allah akan menjadikan mereka cukup kuat untuk menghadapinya. Bagaimana membaca kitab Yeremia? Misalkan Anda menemukan di sebuah peti tua, sebungkus tebal, surat-surat yang ditulis oleh paman besar Anda. Segera Anda menyadari bahwa semuanya tidak pada tempatnya. Salah satunya ditulis dari parit perlindungan di Perancis semasa Perang Dunia Pertama. Berikutnya, Anda juga merujuk pada suatu peperangan, tetapi dari berbagai referensi kepada Perdana Menteri Inggris, Winston Churchill. Segera Anda akan mengenalinya sebagai Perang Dunia Kedua, lebih dari 20 tahun kemudian. Surat-surat itu mungkin mencakup keseluruhan kehidupan paman Anda, tetapi untuk mendapatkan keselengkapnya, Anda harus membaca paket itu semuanya. Seorang pembaca kitab Yeremia menemukan situasi yang persis sama. Kitab ini adalah bunga rampai, atau kumpulan karya sastra dari nubuatan-nubuatan yang diberikan pada waktu yang berbeda-beda. Mereka meloncat maju mundur dalam sejarah. Dan jika Anda membayangkan kitab ini dalam urutan kronologis, Anda akan menjadi sangat kebingungan. Untungnya, kitab ini tidak sulit untuk merekonstruksikan urutan peristiwa-peristiwa utama dalam kehidupan Yeremia. Yeremia berbicara kepada sebuah bangsa yang akan dihancurkan oleh peperangan. 300 tahun sebelum dia, bangsa Israel terbelah menjadi dua negeri, Israel di utara dan Yehuda di selatan. Sekitar 100 tahun sebelum Yeremia, pasukan Asyur mengepung kerajaan utara. Bencana ini menjadi tanda kutip Perang Dunia Pertama dalam sejarah kitab Perjanjian Lama. Sekarang, semasa hidup Yeremia, tanda kutip Perang Dunia Kedua mengancam. Kerajaan bengis lainnya, Babilonia, mengarahkan pasukannya kepada kerajaan selatan yang tersisa. Akankah Allah akan menyelamatkan umatnya? Yeremia dengan lantang bersikeras selama lebih dari 20 tahun bahwa Allah akan menghukum Yehuda sama seperti yang dilakukannya kepada Israel dengan membiarkan Babilonia membawa mereka ke pengasingan. Dia hidup untuk menyaksikan ramalannya menjadi kenyataan. Banyak bagian di kitab Yeremia merujuk kepada 5 orang raja yang dia kenal. Saat Anda menemukan nama-nama mereka, gunakan itu sebagai titik acuan dalam mencari tahu urutan kejadiannya. Yosia memerintah selama 17 tahun. Yoahas memerintah selama 3 bulan. Yehoyakim memerintah selama 12 tahun. Yoyakim memerintah selama 3 bulan. Zedekia memerintah selama 11 tahun. Kitab 2 Raja-Raja pasal 23 sampai pasal 25
atau kitab 2 Tawarikh pasal 4 sampai pasal 36 memberikan ringkasan keseluruhan sejarah atas pemerintahan mereka. Anda bisa membaca sinopsis singkat dalam A Line of Rulers halaman 1361 sampai 1369 pada buku The Student Bible versi asli. Semakin baik Anda memahami situasi sejarah yang dialami Yeremia, semakin dalam pemahaman Anda akan kata-katanya. Untuk menangkap penuh emosi Yeremia, Anda mungkin ingin membaca beberapa pasal dengan suara lantang. Salam. Dari daerah Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, saya menyampaikan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, amin, amin.